laying low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 21 dengan dosen pengampu Ibu Eva Malina Simatupang. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 tentang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan tentang penghasilan pajak pasal 21 dan atau penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Yaitu penentuan golongan penerima penghasilan. Yang pertama itu pegawai. Pegawai dibagi atas tiga. Yang pertama itu orang pribadi, yang kedua itu bekerja pada pemberi kerja, yang ketiga itu memperoleh imbalan. Yang kedua itu pegawai tetap. Pegawai tetap dibagi atas dua. Yang pertama itu menerima penghasilan secara teratur, yang kedua itu bekerja menurut kontrak. Yang ketiga itu pegawai tidak tetap dibagi atas dua. Yang pertama hanya menerima gaji pada saat bekerja. Yang kedua itu penghasilan menurut bila bekerja. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak PPh pasal 21 itu terbagi atas 6. Yang pertama itu pegawai, yang kedua itu anggota dewan komisaris, yang ketiga itu penerima uang kosongan, yang keempat itu mantan pegawai, yang kelima itu bukan pegawai, dan yang keenam itu peserta kegiatan. Selanjutnya itu hak pemotong pajak. Hak-hak pemotong PPh pasal 21 sebagai berikut. Yang pertama itu pemotong berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21. Yang kedua itu pemotong berhak mengajukan permohonan untuk perpanjangan SPI. Selanjutnya itu tarif PPh pasal 21. Tarif 5% 0 sampai dengan 60 juta. Tarif 25% itu di atas 250 juta sampai dengan 500 miliar. Tarif 15 di atas 60 juta sampai dengan 250 juta. Tarif 30% di atas 5 miliar sampai dengan 5 miliar. Tarif 35% di atas 5 miliar. Selanjutnya itu dasar pengenaan PPh pasal 21. Terbagi atas 4. Yang pertama itu penghasilan kena pajak, yang kedua itu penghasilan bruto, yang ketiga itu sebesar 50% dari jumlah kumulatori penghasilan bruto, yang keempat itu sebesar 50% dari penghasilan bruto. Tarif PTKP terbaru PPh pasal 21. Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 dan PMK Nomor 11/PMK 01/2016 adalah yang pertama itu tabungan dengan tanggungan dengan 0, maka PTKP wajib pajak atau tidak kawin atau TK sebesar 54 juta. PTKP wajib pajak kawin sebesar 58.500.000. PTKP wajib pajak kawin suami istri digabung sebesar 112.500.000. Kemudian tanggungan satu orang TK1 maka wajib pajak tidak kawin sebesar 58.500.000 dan PTKP wajib pajak kawin sebesar 63 juta dan PTKP wajib pajak suami istri digabung sebesar 117 juta. Yang ketiga adalah dua orang dengan TK2 PTKP tidak kawin sebesar 63 juta dan PTKP wajib pajak kawin sebesar 67.500.000 dan PTKP wajib pajak suami istri digabung sebesar 121.500.000 dan yang terakhir adalah anak atau tanggungan 3 orang, maka PTKP wajib pajak tidak kawin sebesar 67.500.000, PTKP wajib pajak kawin sebesar 72 juta dan PTKP wajib pajak suami istri digabung sebesar 126 juta. Rumus perhitungan PPh pasal 21. A. Penghasilan bruto. Yang pertama itu gaji sebulan, yang kedua tunjangan PPh, yang ketiga
tunjangan dan honorarium lainnya. Yang keempat, premi JKK, JK, JHT, JPK yang dibayarkan pemberi kerja. Yang kelima, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Yang keenam, penerimaan dalam bentuk natura yang dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Dan yang ketujuh, jumlah penghasilan bruto di mana 1 ditambahkan ke 6. B. Pengurangan. Yang kedelapan, biaya jabatan 5% dikalikan penghasilan bruto dengan maksimal 500.000 per bulan. Yang kesembilan, iuran pensiun atau iuran THT, JHT yang dibayarkan oleh penerima penghasilan. Yang ke-10, jumlah pengurangan di mana 8 ditambah dengan 9. C. Perhitungan PPh pasal 21. Yang ke-11, penghasilan neto sebulan 7 dikurang 10. Yang ke-12, penghasilan neto setahun atau disetahunkan 11 dikali 12 bulan. Yang ke-13, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang ke-14, penghasilan kena pajak selama setahun 12 dikurang 13. Yang ke-15, PPh pasal 21 yang terutang 14 dikali taraf pasal 17 ayat 1 huruf A PPh pasal 21 yang dipotong sebulan 15 dibagi 12 bulan. Oke, yang terakhir kita akan membahas contoh perhitungan PPh pasal 21. Contoh soalnya, misal merupakan seorang karyawan tetap di PT Sukses. Dia sudah menikah, istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga, dan mereka dikaruniakan 3 orang anak. Pendapatan Michelle per bulannya adalah 15 juta. Maka, untuk perhitungannya, yaitu gaji sebulan dikurangi biaya jabatan 5% dikali 15 juta sebesar 750.000. Namun, maksimal yang dimasukkan adalah 500.000. Kemudian, penghasilan neto atau gaji sebulan yaitu gaji dikurangi iuran pensiun sebesar 14.500.000. Penghasilan neto setahun 12 dikali 14.500.000 sebesar 174 juta. Kemudian PTKP atau dalam kurung K garis miring 3 yang artinya sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak. Untuk wajib pajak sebesar 54 juta dan tambahan WP kawin sebesar 4.500.000 tambahan 3 orang anak di mana 3 dikali 4.500.000 sebesar 13.500.000. Maka total PTKP adalah sebesar 72 juta. Kemudian penghasilan neto setahun dikurangin dengan PTKP selama yang sebesar 72 juta, maka totalnya adalah 102 juta. Kemudian PPh pasal 21 atas gaji setahun adalah 5% dikali 50 juta dan 15% dikali 52 juta sebesar 2.500.000 ditambah 7.800.000 sama dengan 10.300.000. Itu merupakan PPh pasal 21 selama setahun. Untuk PPh pasal 21 selama per bulan, maka 10.300.000 dibagi dengan 12, maka PPh pasal 21 per bulannya adalah 858.333. Oke teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami mengenai PPh pasal 21. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.